Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap Kamis siang, yaitu mengkaji beberapa kitab. Dan seperti biasa pengajian kita akan kita awali dengan membaca syarah Ibni Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu fihi wa huwa al-musamma zorfan. Maf'ul fih, dan dia itu yang dikasih nama zorof. Berarti kita masuk ke maf'ul yang keempat, berarti keempat ya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, terus kemarin tuh maf'ul lah. Nah sekarang maf'ul fi. Nanti atau lagi terakhir nanti maf'ul ma'ah ya. Jadi maf'ul fi didahulukan daripada maf'ul ma'ah, karena maf'ul ma'ah perlu bantuan huruf yang lain, yaitu wawunya ya. Nah kalau maf'ul fi dia langsung jadi dia posisinya kuat juga, makanya posisinya duluan dibanding maf'ul ma'ah. Maf'ul fi, nah dia itu disebut juga zorof. Jadi kalau kemarin maf'ul lah bisa jadi maf'ul min ajli, bisa jadi maf'ul li ajli, 3 namanya. Kalau di sini namanya berapa? 2, maf'ul fi dan apa? Dan zorof. Giliran kemarin nggak pakai disebut al-musamma, maf'ul li ajli, maf'ul kan lembangan ini diapain? Disebut. Jadi di situ ada beda tuh. Ini kenapa yang kemarin nggak disebut, yang sekarang ini pakai disebut dan dia itu namanya zorof. Karena di sini ada ikhtilaf nih antara blok Basroh dan blok Kufa, antara ulama Nahwu Basroh dan ulama Kufa ya. Mereka sepakat mengasih nama maf'ul fi ya. Tapi apakah maf'ul fi itu bisa dinamain zorof? Nah nggak sepakat ya. Blok Basroh bilang bisa dinamain apa? Zorof. Zorof itu maf'ul fi. Tapi ulama-ulama Kufa nggak mau nyebut maf'ul fi itu sama dengan apa? Dengan zorof. Makanya di sini ditegesin Ami Ibnu Malik, maf'ul fi itu, nah dia yang dikasih nama zorof. Jadi seakan-akan dari judul ini Ibnu Malik ngasih tahu, nah kalau dia tuh condongnya ke blok apa? Ke blok Basroh. Dia setuju bahwa zorof itu bisa menjadi nama lain daripada maf'ul fi. Roknya ke Basroh dia. Lalu kita kan seringnya Basroh kan ya? Iya, Jurmiyah kan Basroh. Pokoknya kalau di kitab Nahwu bahasanya khofad itu Basroh tuh. Itu bahasa orang Basroh. Tapi kalau bahasa jar itu bahasa orang Kufa. Kan saya bilang tuh yang kitab Nahwu Kiai itu bahasanya jar, bukannya khofad. Berarti Kiai itu yang sanawiyah tuh dipakai blok Kufa. Keren dong Kiai. Bisa bikin yang blok Basroh dibikin, yang blok Kufa dibikin. Jadi kalau kitab Nahwu yang sanawiyah ada kira-kira beda tuh jangan langsung disalahin. Kita harus lihat tuh dari kacamata ahli-ahli Kufa gitu loh. Nanti di situ apa tuh Kiai itu contohin tuh ya. Jadi al-ardu itu dimuzakarin gitu loh. Kan kita kan iza zuzilatil ardu gitu ya. Dia enggak muzakar. Jadi enggak zuzilat gitu loh. Zuzila begitu. Ternyata emang di Kupah begitu. Bisa tuh dia jadi apa? Jadi muzakar. Tapi kalau yang gurunya enggak teliti langsung disalahin tuh. Nih salah nih, harusnya ada tak nih. Nah, begitu. Iya, zuzilat. Ya hati-hati tuh ya Nahwu yang sanawiyah tuh harus kita lihat tuh, karena Kiai itu romannya banyak pakai ulama Kupah. Az-zarfu waqtun aw makanun dummina fi bittiradin kahunam kus azmuna. Az-zarfu, zorof itu waktun aw makanun. Ada zorof
waktu, zorob zaman, ya. Ada juga zorob makan. Berarti waktu isim yang menunjuki di atas waktu. Makan berarti isim yang menunjuki di atas tempat. Jadi zorob itu adalah isim yang menunjuki waktu. Nah, ini kan kalau kita belajar mantik, ini berarti kalau kita bikin takrib gitu kan, yang pertama namanya nau kan. Nau namanya kan, kalau kita ada tuh yang kalau had bikin had kan ya, ada nau, ada apa lagi tuh? Nau, maaf, jinis. Ya, awal namanya jinis, ada nau gitu. Nah, paling awal tuh jinis, ya. Jinis itu kalau kita bikin takrib selalu lebih umum daripada takribnya. Selalu lebih umum, ya. Misalkan kita bikin apa takrib beca? Beca itu adalah kendaraan. Nah, kendaraan itu tuh jinis namanya tuh. Dan namanya jinis pasti lebih umum daripada takribnya. Jadi setiap beca udah pasti kendaraan, tapi setiap kendaraan belum tentu beca. Nah, ini bisa kita balik begitu. Jadi setiap zorob udah pasti isim waktu, isim zaman gitu loh. Udah pasti isim makan. Tapi kagak setiap isim zaman itu jadi apa? Jadi zorob. Kita balik gitu. Ya, karena jenis itu pasti lebih umum daripada takrifnya, daripada hadnya, daripada yang mau kita definisiin, ya. Jadi di sini waktu tentu maksudnya isim, ya. Isim yang menunjukkan waktu, tentu itu nggak usah pakai disebutin isim juga kita paham, karena zorob itu bukan waktu. Yang mana ada waktu zorob? Waktu zohor ada, waktu zorob nggak ada, ya. Jadi zorob itu isim yang menunjuki waktu, atau dia itu isim yang menunjukkan zaman. Berarti au di sini bukan untuk keraguan-raguan, ya. Bukan litaskik, bukan lisyak, bukan. Pokoknya kalau ada au dalam definisi, itu bukan menunjukin ragu-ragu. Masa orang bikin definisi ragu-ragu apa, kan enggak. Nah, berarti au di sini fungsinya litaksim, untuk membagi. Berarti zorob itu ada zorob zaman, ada zorob makan, gitu. Dumina, yang dikandungkan. Dumina bukan dumina tadmin, dikandungkan, ya, dikandungkan. Nah, itu kan ada nunnya tuh. Berarti kan huma, ya. Dumina, humanya kemana tuh? Kan dumina kan itu ada alifnya kan. Mereka asalnya huwa dumina, huma dumina. Yang keduanya dikandungkan. Keduanya siapa? Ya itu waktu dan apa? Dan makan. Tapi di sini ada juga yang bilang alifnya itu lil itlaq, ya, karena nyempurnain bait. Karena kalau pakai au itu biasanya domir itu baliknya ke mufrad, bukan ke tasniyah. Gitu loh, ya. Jadi fa inal aksara fil atfi bi au ifradud domir. Tuh kebanyakan tuh. Jadi kalau pakai pendapat itu berarti domina alifnya itu lil itlaq. Ya, buat karena alif karena bait. Bukan. Tapi kalau tasniyah juga nggak masalah, benar juga. Domina itu berarti baliknya ke waktun, bisa juga ke makan, dan makan, dua berarti. Domina pi yang mengandung makna pi. Ya, jadi zorob itu pas kita ngertiin pakai pi, pakai di, ya. Walaupun jangan ditampakin pinya. Kalau pinya ditampakin agak jadi zorob. Justru dia jadi zorob karena pinya diapain? Ditadmin, mengandung aja. Yaumal khomis tapi pi yaumil khomis agak jadi apa? Nah, itu diistilahkan tuh masih tetap zorob tapi kagak. Cuman biasanya kita udah begitu udah nggak jadi zorob. Ngejar manjur aja udah. Bitirodin, bitirod yang bisa mutorid, bisa terkias. Artinya dia bisa dipakai di berbagai macam fiil. Fiilnya mau apa aja dia bisa dipakai begitu. Bitirodin. Kahunam kus azmuna. Contohnya seperti huna umkus azmuna. Berarti umkus huna azmuna. Diamlah, tinggallah di sini beberapa saat. Umkus huna, diamlah di sini. Nah, di sini berarti zorob zaman, zorob makan di sini. Sakut ini. Hah? Sakut. Kok sakut? Kahuna kus. Kahuna sakut azmuna. Itu bukan sin, Bang. Oh, mungkin kusnya diganti uskut kali.
Kahunaskut azmuna gitu kali Pak. Kahuna inti apa nih, Di? sakut. Kahuna Uskut iya ya. Uskut iya. Mana Ki? Enggak ngomong keringatnya doang. Kalau saya Nah iya. Umkus Kri. Umkus. Iya. Kahunamkus azmuna. Ya. umkus. iya. Umkus. Ya. Umkus tuh iya diam. Iya. Cuman bukan diam nggak ngomong, bukan umkus tuh diam gerakan gitu, stop dulu di sini gitu. Ya. cincin Kebalik Umkus kan ketika Nabi Musa ngeliat dari api, waqala li ahlihim kusu. Ini anas tunaro. Kan gitu kan umkusu. Diam di sini, maksudnya jangan kemana-mana gitu. Nah, umkus ya. Huna di sini berarti zorob makan, azmuna beberapa waktu berarti zorob zaman. Berarti dia contohin dalam contoh ini bisa dua-duanya tuh, ada zorob zaman, ada zorob makan. Arrofal musonnifu az-zorfa bi annahu zamanun au makanun. Dumina makna pi bitirodin nahu umkus huna azmuna. Pahuna zorfu makanin wa azmuna zorfu zamanin. Wa kullun minhuma tadomana makna pi. Ya, kedua-duanya mengandung makna pi. Berarti diamlah di sini, diamlah pada beberapa saat, begitu ya, mengandung makna pi. Ya. Li anal makna umkus fi hazal maudi'i wa fi azmuni. Wahturiza biqaulihi dumina. Nah, tuh wahturiza biqaulihi dumina, ada alifnya enggak? Enggak ada lempengan ini. Padahal di baitnya ada apanya? Ada alifnya, berarti kalau kita lihat di sini Ibnu Akil berarti lebih condong dia tuh lil itlaq. Iya, makanya dia kagak sebut. Wa turiza bi qaulihi dumina makna pi mimma lam yatadomman min asma'i zamani awil makani makna pi. Jadi ada isim zaman dan isim makan yang tidak mengandung makna pi. Bagaimana kasusnya? Kama iza ju'ila ismu zamani awil makani mubtadaan au khobaron. Kalau itu isim zaman atau isim makan, dia itu menjadi mubtada atau khobar. Nahu yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Nah itu yaumul jumu'ah, hari Jumu'ah. Enggak pakai di nih. Enggak pakai di. Di hari gitu. Enggak ada. Iya. Hari Jumat adalah hari yang mubarak, hari yang diberkahi. Ya. Yaumul Jumu'ah. Nah, itu enggak mengandung makna api. Ya, jadi dia enggak bisa, itu isim apa tuh berarti? Isim zaman. Tapi isim zaman dia enggak jadi apa? Nggak jadi zorob. Makanya nggak setiap isim zaman itu pasti zorob, nggak bisa. Tapi setiap zorob sama ya. Zorob itu kan kantong. Zorob kan kantong, artinya emang apaan zorob? Zorob arti kantong, alwi'a yang disarung ini mazrub namanya. Zorob kantong. Artinya kan kenapa dinamai zorob yang asalnya itu bahasanya kantong? Artinya ketika kita melakukan pekerjaan itu nih, umkus diem, ada kantongnya tuh, diamnya di mana? Pihuna, di sini. Jadi seakan-akan dikantongin kerjaan itu dalam dalam satu tempat, dikantongin kerjaannya itu dalam satu waktu, azmuna. Ya, jadi kalau ini kan yaumul jumu'ah, dia mau ngantongin apa di sini? Dia nggak jadi kantong, kan? Nggak, ini bukan zorob. Yaumul jumu'ati, yaumul jumu'ah, yaumun mubarakun. Wa yaumu arafata, dan hari Arafah yaumun mubarakun, hari yang diberkahi juga ya, Arafah dan Jumat. Abdolan mana hari Jumat mi hari Arafah? Abdul hari Jumat hari Arafah. Hari Arafah. Ya, Abdulul Ayyam dalam 1 tahun itu Arafah. Arafah. Nah, kalau kejadian kemarin haji dari hari Jumat ada di Arafah juga. Nah, double berarti. Sabtu kemarin kayak. Enggak, maksudnya Jumat yang kemarin. Arafah Jangan bisa puasa sih. yang berbeda-beda lebaran.
Nah, iya, oh ke di Arab ini berarti wukuf Jumat ya berarti ya? Iya, itu. Enggak. Enggak, yang maksudnya udah yang namanya itu haji ya Arafah gitu. Iya. Pokoknya kalau haji ini wukuf nih, itu nggak bakal salah dah. Yang di Arab tuh nggak bakal salah gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya tuh orang haji pas wukuf. Kita ragu nih, oh ini tanggal bener apa kagak nih pemerintah Saudi. Itu udah pasti apa tuh? Benar. Udah pasti benar. Lipat udah sama. Kalau di sono, kalau di sini belum tentu. Ini kayak kemarin beda kan? Beda apanya? Tidak main di sono. Nah, Tidak main di sono. Beda duluan sono. duluan sana. Duluan sono. Ya karena kan mataharinya kan pas di sini masih kecil. Hilalnya emang masih kecil, nggak kelihatan. Pas di Arab ya dia udah lebih gede lah. Orang dia telat 4 jam. Ya kan lumayan 4 jam buat nambahin apa? Buat nambahin hilal. Bisa aja begitu mah. Yaumul Jumu'ati yaumun mubarakun wa yaumu Arafata yaumun mubarakun wa daru li Zaidin. Nah, ad-daru kan isim yang menunjukkan di atas tempat. Tapi dia di situ mengandung makna pi enggak? Nah, enggak mengandung makna pi, berarti dia bukan zorob. Fa innahu la yusamma zorfan wal halatu hazihi. Wa kadzalika ma waqa'a minhuma majruron. Kalau dijarkan, nah berarti dijarkan enggak jadi zorob. Nah, husirtu fi yaumil jumu'ati. Tapi kalau pi-nya kita buang sirtu yaumal jumu'ati, zorob bukan? Zorob jadi. Maka kalau gitu syaratnya zorob itu pi-nya harus ditadmin. Jangan diyusoroh, jangan ditasrih, jangan ditampakin begitu. Pi-nya tetap harus disembunyiin. Wa jalastu fidari ala anna pi haza wa nahwihi khilafan pi tasmiyati zorfan fil istilahi. Nah, ada ikhtilaf berarti. Wa kadzalika manusiba minhuma maf'ulan bihi. Nahu bana itu ad-daro, saya membangun rumah. Nah, ad-daro berarti ya jadi maf'ul ya. Wa syahidtu yaumal jamal. Dan saya syahidtu iya menyaksikan, berarti dia ikut pertempuran tuh. Yaumal jamal. Nah, pertempuran perang Waqatul Jamal. Ya, siapa tuh? Ali lawan siapa? Waqatul Jamal lawan Aisyah. Ya, Ali lawan Aisyah Waqatul Jamal. Baik, kalau Ali ada dua, ada Waqatul Jamal, ada perang Siffin. Yang ketukar tuh Siffin lawannya Muawiyah. Nah, kalau Ali kalau yang Aisyah Waqatul Jamal. Ada perang Jamal ya? Waqatul Jamal namanya Aisyah. Perang saudara. Ya. Aisyah tuh didukung siapa ya? Ada tuh sahabat, ini juga sahabat teras juga tuh, ada 3 tuh dia tuh tokoh utamanya tuh yang ada di blok Aisyah. Akhirnya terlibat perang itu dibunuh semua tuh. Yang terlibat perang Siffin. Cuman Muawiyah kagak kebunuh, Ali malah apa? Ali malah kebunuh. Habis Ali kebunuh, Ini Ali bin Abi Thalib. iya, enggak. Nah, sebetulnya Muawiyah ditarget juga itu, cuman Muawiyah lagi nggak sholat subuh tuh, sakit tapi gimana tuh, selamat jadi. Ali tetap dia rajin jamaah. Mati. Siram air keras lagi. Siram air keras. Berarti serangan orang lagi sholat subuh tuh emang dari dulu. Ya berarti bukan cuma Baswedan doang tuh si Novel, emang dari dulu. Sekarang lagi jalan sholat subuh. Kadang-kadang kita was-was juga emang kalau lagi sholat subuh lagi jalan sendiri tuh ada orang naik motor, lagi ngeri juga pas gara-gara ada kejadian Baswedan gitu. Ngerinya ada orang iseng aja. Nah, habis itu orang pada ngebaiat Hasan. Hasan dibaiat. Jadi apa? Jadi khalifah. Hasan. Dan sempat bertahan dia 6 bulan tapi berapa gitu. Hasan iya 6 bulan. Tapi akhirnya dia ngelihat makin kacau, dia datang ke Muawiyah, diserahin aja, udah nggak apa-apa inti tak jadi ini. Cuma ngasih persyaratan tuh, syaratnya gini. Muawiyah setuju semua, setuju. Hasan. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi itu. Ini Sayyidun nih, orang ini Sayyidun. Dia bakal jadi apa itu? Mendamaikan di antara 2 golongan besar. Nah tuh apa yang dikatakan Nabi jadi kenyataan tuh. Akhirnya Hasan tuh mendamaikan yang bertikai itu antara pro Ali sama pro Muawiyah, didamaikan namanya Hasan. Nah, jadi berapa itu? 6 bulan nih kok nggak salah. Jadi menggenapi omongan Nabi yang bilang khalifah setelahku itu 30 tahun. Jadi kalau sampai Ali itu masih kurang 6 bulan. Berarti Hasan dihitung tuh 6 bulan jadi pas. Nah, 30 tahun. Kan Nabi bilang gitu, khalifah setelahku 60 tahun.
30 tahun. Setelah itu akan muluk-muluk dah raja-raja setelah itu. Semua lagi. Berarti khalifah itu udah sampai Hasan berhenti. Habis itu Muawiyah udah bukan khalifah lagi namanya. Kerajaan di dinasti Umayyah dan namanya. Wahturiza biqaulihi bitirodin pinahwi dakhaltu albaita wasakantu ad-daro wa zahabtu asyama. Ini suka kita ketemu nih dakhaltu albaita. Saya masuk rumah. Nah ini zorok bukan gitu loh. Wasakantu ad-daro wa zahabtu asyama. Dia bilang di sini karena ada kata-kata bitirodin, artinya bitirodin itu dia zorobnya itu harus bisa dipakai di fiil apa aja gitu loh. Kalau ini yang albaita ini nggak bisa dipakai fiil yang lain. Dia cuma nempelnya ke dakhaltu. Karena ini simai semua. Jadi bukan karang-karangan ini mah. Jadi orang Arab emang dari dulu ngomongnya begini. Sakantu ad-daro. Tapi kalau kita ganti misalkan jadi bana itu ad-daro, nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya dia emang udah pasangannya udah itu gitu loh. Zahabtu asyama. Itu udah omongan dari dulu udah ada begitu. Ya. Nah, itu kan berarti dia kagak itirod. Nggak bisa dipakai ke semua fiil berarti. Nah, makanya itu kagak masuk. Berarti ini bukan zorob. Fa inna kulla wahidin minal baiti wadari wasyami mutadomminun maknapi walakin tadommunuhu maknapi laisa mutoridan. Tetapi dia mengandung maknapi kagak mutorid, nggak bisa dipakai ke semua fiil-fiil yang lain. Lianna asma al makanil mukhtassoti, karena isim-isim makan yang terkhusus. Ya, al-baita, ad-daro itu kan isim makan tapi tertentu, ya. Nggak sama kayak huna atau hunaka. La yajuzu hasbupi, kagak boleh buang huruf pi ma'aha. Falaisa al-baita wad-daro wasyama fil musuli mansubatan ala zorpiyati. Ya. Jadi kalau kita ketemu redaksi begitu, nah al-baita berarti nasabnya bukan karena menjadi zorob. Wa inna ma hiya mansubun ala tasbihi bil maf'uli bihi, tapi dia itu menyerupai maf'ul bih. Jadi tetap aja asalnya itu dakhaltu fil baiti, begitu ada huruf jarnya. Nah huruf jarnya dicabut, akhirnya kan dia jadi mansubun binazil apa? Binazil khafid. Jadi akhirnya kelihatannya jadi mirip maf'ul bih. Ini iya pi dibuang. Pendapatnya Ibnu Malik begitu. Nah, iroban dia tuh. Ya. Jadi dianggapnya itu menyerupai maf'ul bih, bukan maf'ul bih bukan, tapi menyerupai maf'ul bih. Li anna zorfa huwa matadomana maknapi bitirodin wa haza mutadominun maknapi tapi la bitirodin. Ya cuman fiil-fiil tertentu, berarti enggak itirod. Haza takriru kalamil musonnifi wa fihi nazarun, ya. Tapi ada peninjauan. Artinya nih Ibnu Aqil nggak setuju masalah bitirod ini. Kenapa? Di anahu iza ju'ilat hazihi salasatu wa nahwuha mansubatan ala tasbihi bil maf'uli bihi. Ya kalau memang dijadiin dia itu nasabnya menjadi maf'ul bih, lam takun mutadominan maknapi. Ya itu nggak bisa mengandung makna apa? Makna api kan maf'ul bih. Maf'ul bih ada makna pinya. Dorobtu Zaidan, mana ada makna pinya? Kagak ada, ya. Li'anna maf'ula bihi ghairu mutadominin makna pi. Yang namanya maf'ul bih itu kagak mengandung makna pi. Fakadzalika masyubbiha bihi. Fala yahtaju ila qaulihi bitirodin. Jadi menurut Ibnu Malik kata-kata bitirodin ini sia-sia, nggak usah dipakai harusnya, ya. Kata dia tuh, kenapa liyukhrijaha fala yahta ila qauli bitirodin liyukhrijaha fa innaha kharajat biqaulihi madumina makna pi. Jadi sebetulnya kata-kata dakhaltul baita ini udah bisa keluar dengan kata-kata dumina pi. Di situ aja udah keluar. Jadi ngapain lagi ditaruhin kata-kata itirod, ya. Tapi sekali lagi ini Ibnu Malik ini berdasarkan pemahaman mazhab dia. Jadi mazhab dia kalau emang kata-kata dakhaltu al baita ini asal itu ada huruf pi-nya mansubun binazil khafid. Jadi menyerupai maf'ul. Bukan maf'ul, ya. Jadi ini dakhaltu al baita di sini memang cara i'rabnya ada 3.
Nah, masalahnya Ibnu Aqil dia nggak menganut mazhab yang pertama tuh, yang jadi maf'ul bih. Makanya dikatanya salah Ibnu Malik. Harusnya dia ngelihat dari kacamata Ibnu Malik. Ibnu Malik pakai mazhab itu. Dia jadi apa tuh? Jadi maf'ul begitu. Ya, jadi tetap kalau pakai pandangan Ibnu Malik tetap harus ada kata-kata apa? Bitirodin. Itu. Ya. Jadi di sini karena ada perbedaan pandangan aja antara Ibnu Malik dan Ibnu Aqil, cara mengi'rab dakhaltu al-baita gitu. Itu ada 3 cara tuh ngi'rabnya tuh. Pansibhu bil waqi'i fihi muzhara kana wa illa panwihi muqaddara. Pansibhu, maka nasabkanlah dia zorob bil waqi'i fihi, dengan yang waqi' padanya. Artinya kejadiannya gitu. Ya, kejadiannya kita tadi umkus berarti kejadiannya ya muksunya gitu. Muzharon kana, baik itu dizohirkan, wa illa, dan jikalau tidak panwihi muqaddara, dan jikalau tidak maka diidmarkan. Jadi kalau gitu zorob itu bisa apa nih? Yang menasobkannya bisa muzhar, bisa juga mudmar, ini muqaddar. Hukmu matadomana maknafi min asma'iz zamani wal makani an-nasbu. Nasob. Nah, kan pertanyaannya siapa yang menasobin? Ini jawab di sini, wa nasibulahu, dan yang menasobkan zorob itu mawaqa'a fihi, ya, apa yang terjadi pada zorobnya. Ya, ada kejadian apa di situ di waktu itu? Ada kejadian apa di tempat itu? Kejadiannya. Nah, kejadiannya itulah yang menasobkan apa? Yang menasobkan zorobnya. Ya. Wa huwa al-masdaru, dan dia itu masdar. Mana contohnya? Nahu ajibtu min dorbika Zaidan yaumal jum'ati. Saya heran dari memukulnya kamu Zaid pada hari Jumat. Ini apa yang terjadi pada hari Jumat? Pukulannya apa herannya? Mukulnya. Lu hari Jumat mukul orang lagi, gue heran banget nih lu. Iya, mukulnya. Berarti yang dikantongin, yang dizoropin di sini dorbunnya, masdarnya, ya. Bukan ajibtunya, walaupun sebetulnya bisa juga sih. Ajib itu kan dia heran ya. Herannya di hari Jumat. Mukulnya di Rebo, dia baru heran hari Jumat. Tapi masa ngeliat si Zaid heran dari Jumat? Kagetnya ngeliat Zaid berarti apa ajibnya ajib tu Zaidan berarti? Mukulnya dong. Iya, kalaupun kata Bang Ajib dari ajib tuh bisa jadi buat yang nasobin si Zaidan, nggak bisa kan? Iya, menasobinnya siapa? Bika. Iya. Nggak bisa ajib tuh. Iya, Yaumal Jum'ah, yang nasobin Yaumal Jum'ah, yang nasobin zorob itu bahasa Zaidan jelas jadi mahful lah tuh. Yaumal Jum'ah tuh siapa yang nasobin? Yang nasobin itu kan al-waqi'u fihi, kejadian yang terjadi pada situ. Ya apa kejadian terjadi di situ? Herannya apa mukulnya? Gitu loh. Mukulnya lah, mukulnya. Mulai pemukulannya terjadi di hari apa? Di hari Jumat. Walaupun tadi saya bilang bisa aja dia herannya hari apa? Hari Jumat. Indal amiri, nah, itu indal amir berarti tempat. Ya. Awil fi'lu, atau bisa juga yang menasobkan itu fi'il. Nahu dorobtu Zaidan yaumal jumu'ati amamal amiri. Berarti di sini yaumal jum'ah yang menasobinnya dorobtu gitu loh. Ya. Awil wasfu atau sifat, nahu ana doribun Zaidan al yauma indaka. Nah, itu yang nasobin al yauma berarti doribun. Nah, doribun di situ sifat, ya, karena dia isim fa'il. Ya. Berarti di sini yang menasobin bisa jadi masdar, bisa jadi fi'il, bisa juga sifat yang terbungkus dalam zorob itu, yang kejadian yang terjadi pada zorob itu. Wa zahiru kalamil musannifi annahu la yansibuhu illa al-waqi'u fihi faqat. Dan zahir perkataan musannif bahwasanya tidak menasobkannya kecuali yang waqi' padanya saja. Wa huwa al-masdaru, dan dia itu adalah masdar. Walaisa kazalika, dan tidak seperti itu. Bal yansibuhu huwa wa ghairuhu kal fi'li wal wasfi. Tetapi bisa menasobkan juga dia yaitu masdar dan yang lainnya, yaitu fi'il dan apa? Dan sifat. Berarti ini ada beda pandangan lagi.
Ya, Ibnu Malik berpendapat yang waqi padanya. Yang waqi di situ ya kejadian. Kejadian itu berarti apa? Masdar. Udah, jangan. Kejadian masdar di situ. Bukan masalah fiil, bukan masalah Sifat. ya bukan masalah sifat. Saya memukul pada hari Jumat. Yang terjadi pada hari Jumat apa? Ribut. Ya pemukulannya, bukan masalah saya memukulnya. Pemukulannya, pelaku pemukulannya ente kan begitu. Berarti yang dizoropin itu kasusnya, kejadiannya. Jadi Ibnu Malik bilang ya yang menasobin itu memang cuma masdar. Tapi di sini kata Ibnu Aqil enggak. Fiil juga bisa. Sifat juga apa? Juga bisa. Kita ambil jalan tengahnya aja lah. Kalau kita bil waqi, kita pakai ini dilalahnya dilalah mutobako, berarti cuman masdar gitu loh. Tapi kalau kita pakai dilalahnya dilalah tadomun, berarti bisa masdar, bisa fiil, bisa sifat gitu. Kan dilalah ada mutobako, ada tadomun. Apa lagi atau lagi? Iltizam. Kita belajar mantik kan ada 3. Mutobako, tadomun, iltizam. Ya. Wan nasibulahu, dan yang menasobkannya itu imam mazkurun kama musila yang disebutin ya. Au mahzupun jawazan, atau ada kalanya dibuang. Nahu ayyuqala mata jita, kapan engkau datang? Fatakulu yaumal jumu'ati, hari Jumat. Itu kan berarti ada yang dibuang. Saya datang hari Jumat kan gitu asalnya. Berarti yang nasab ini dibuang, ya sisanya tinggal zorob doang. Yaumal Jumat. Kam sirta, berapa jauh inti jalan? Patakulu parsakho ini 2 parsah. Wa takdiru jitu yaumal jumaati wasirtu parsakho ini. Awujuban, atau dibuangnya itu wajib. Kama iza waqo azorpu sifatan. Nahu marortu birojulin indaka. Nah, marortu birojulin indaka. Nah ini ada yang dibuang karena kan itu zorob tuh, zorob mazrub. Nah takdirnya istakoro atau mustakirun. Ya kan gitu kan, kita belajar mubtada khobar kan. Mimba dikainin awis takor. Habis itu baitnya tuh yang kainin awis takor, belakangnya buntutnya. Nah tuh istakor boleh. Jadi maror tuh birojulin istakoro indaka, atau maror tuh birojulin mustakirin indaka, boleh juga ya. Istakor jumlah yang terletak setelah rojulin, setelah nakiroh, dia jadi apa? Jadi sifat. Nah itu udah ini dah tuh, udah kaidah umum dah tuh ya. Jumlah yang terletak setelah isim nakiroh dia jadi sifat ya. Rojulin kan nakiroh, nah istakoro jadi sifat. Ausilatan, atau jadi sila. Nahu ja'allazi indaka, ja'a allazi istakoro indaka. Begitu ya. Bisa gak ja'al lazi mustakirun indaka? Nggak bisa ya. Jadi kalau sila itu harus istakoro. Kenapa? Karena silat itu harus jumlah. Kalau mustakirun bukan jumlah, gak boleh ya. Kalau sila dia harus istakoro takdirnya, nggak boleh mustakirun. Awhalan, atau hal. Nahu marortu bizaidin indaka, berarti marortu bizaidin istakoro indaka. Nah zaid ma'rifah, jumlah yang terletak setelah ma'rifah jadi hal. Nah, tuh lihat perbedaannya tuh. Kan sama tadi marortu birojulin indaka, marortu bizaidin indaka. Kenapa yang pertama jadi sifat, yang kedua jadi hal? Ya karena yang pertama rojulin nakiro, zaidin ma'rifah. Jumlah yang terletak setelah nakiro jadi sifat, jumlah yang terletak setelah ma'rifah jadi hal. Au khobaron fil hali au fil asli. Nahu zaidun indaka wa zonantu zaidan indaka. Fal amilu fi hazihi zurufi mahzufun wujuban fi hazihil mawadi'i kulliha wa taqdiru fi ghairi silati istaqarra au mustakirun. Selain sila ya. Wa fi silati istaqarra, dan pada sila takdirnya cuma bisa istaqarra. Kenapa? Li anna silata la takunu ila jumlatan. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi jumlatun, wa ismul fa'ili ma'a fa'ilihi laisa bijumlatin. Wallahu a'lam. Bermasuk wa kullu waqtin qabilun zakawama.
Ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatut tasi'atu, kaidah yang ke-9. Al-iqalatu hal hiya fasqun au bai'un qaulani. Bermula pembatalan barang yang disesali, apakah dia itu jadi pasah atau tetap jadi jual beli. Itu ada dua qaul. Fal iqalatu hiya al-fasqu ala sabilit taraddi. Tarodi. Ada arifnya. Ada. Ikolah apa tadi? Nah, itu diterangin. Itu dijelasin tuh sama Kiai. Akni raddal bai'il awali wa huwa jaizun bal yusannu iqalatun nadimi. Wa fil hadisi man aqala nadiman aqalallahu asratahu. Maka iqalah itu adalah pembatalan di atas jalan saling ridho. Aku maksud akan pembatalan jual beli yang pertama, dan yaitu hukumnya boleh, bahkan disunahkan iqalah bagi orang yang nyesal. Dan pada di dalam hadis Nabi bersabda, siapa orang yang mengiqalah karena barang yang disesalkan, Orang yang nyesal. orang yang menyesal, maka Allah akan iqalahkannya dia kesalahannya. Iya, dibatalin lagi sama Allah kesalahannya. Jadi iqalah itu dalam bahasa fikih ini muamalah, ya. Ada orang jual beli, udah dibayar, barangnya udah dikasih. Dilihat puas. Nah, ternyata Sesuai. Nah, Tidak iya, ekspektasi. ada yang nggak cocok, tapi mungkin harganya kemurahan kali. Ya, dia jual terlalu jauh harganya dari harga normal, mungkin dia nggak tahu gitu. Nggak tahu itu barang yang dijual tuh barang-barang mahal. Dia kan nyesel jadinya. Diminta batalin. Nah, itu namanya apa tuh? Iqalah. Jadi ngebatalin itu mah untung Ji kalau begitu. Iya. Enggak, yang nyesel tuh bisa dua-duanya nyesel. Maksudnya kadang-kadang yang nyesel yang jual, kadang-kadang yang nyesel apa? Beli. Yang beli lah. Kita kalau beli kemahalan. Iya, mahal begini. Iya, aduh salah gue tuh, ngapain gue Kebanyakan setuju yang harga beli yang segitu. nyesel, Iya, kebanyakan ini orang untungnya. Itu namanya iqalah tuh. Nah, itu kagak apa-apa, dia ngapain tuh? Kedua belah pihak ngebatalin jual beli boleh. Ya. Asal syaratnya itu tarodi, harus saling redo. Nih, jadi kita yang beli juga berasa kali, oh dia kesalah jual kayaknya emang. Udah nggak apa-apa, dah batalin aja dah jual belinya. Nanti kita pulangin lagi barangnya, duitnya diapain? Dibalikin lagi. Kan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa. Itu kaitannya ame khiyar. Iya. Kaitannya ame khiyar. Ini jelas orang tuh mungkin ya karena ada kesalahan atau apa begitu loh. Karena ada kesalahan atau apa, akhirnya dia, oh, gue jual kemurahan nih kayaknya nih, gitu. Ya. Apa itu barang buat display? Buat dijual sebenarnya yang kayak gini. Barang display dijual juga. Kesalahan gitu. Bahkan di sini dibilang disunahkan. Ya, kalau emang kita tahu ternyata orang itu jualnya salah begitu, dia jual salah harga, ya kita jangan malah, oh bagus lah gue jadi untung nih. Oh nggak bisa dong, nggak bisa batalin, enak aja udah transaksi. Nggak, mungkin emang kita tahu dia salah nih, kan bisa aja orang warung, orangnya lagi sholat yang jagain siapa? Anaknya, anaknya salah harga. Ya. Nah ini katanya hadis di sini, man aqala nadiman aqalallahu asratahu. Kalau memang kita setuju, ya nggak apa-apa lah, dibatalin aja jual belinya dah. Ya pulangin lagi barangnya ini. Itu malah bagus begitu. Ya Allah hapus kesalahan kita tuh. Ya, karena memang kita tahu nih orang jual salah gitu atau dia nyesel. Ya dia nggak tahu barang wasiat bapaknya, dia nggak tahu menjual aja. Oh, orang baru ngasih tahu tuh wasiat abah lu tuh. Ya udah jual. Bisa nggak dibatalin ya? Nah, gitu. Itu nyesel namanya habis jual beli. Itu namanya iqalah namanya. Nah itu kan nggak jadi tuh jual belinya, barangnya kan dibalikin, duitnya dibalikin, itu jual beli apa bukan? Pas balikin barang itu, nih, itu semata-mata pasah udah batal gitu aja dah tuh, balikin lagi, apa itu malah dihitung jual beli lagi? Ya kan dia balikin duit, dia balikin apa? Balikin barang, lagi jual beli lagi. Nah itu diikhtilafkan di sini. Jadi kalau ngebatalin jual beli itu, yang keduanya itu dihitung jual beli baru gitu loh, iya. Atau dia itu ya udah pasah, iya. Ya begitu aja iya. Udah, iya. Transaksinya.
Udah pasak aja ya. Iya kalau kita usul pasak aja dah. Kalau jual beli terlibat lagi. Lah, udah Bukan, masalahnya kalau barang yang udah dijual ke sononya rusak. Oh, udah rusak. Nah, iya kan? Kerusak gimana? Barangnya udah rusak, tapi kita yang beli nih, kita udah rusakin, ya nggak apa-apa. Dibatalinnya jual belinya. Gimana? Mulanginnya gimana? Mulangin ini sih, apa kerusakan yang kita tanggung? Harganya jadi jatuh lagi apa gimana? Iya, nggak tahu harganya gimana. Ya kalau mobil udah baret gimana? Apa kita balikin mobil, kita balikin dulu, terus kita bengkelin? Bagaimana? Kalau kita tambahan 1 pen lah. Itu dia tuh. makanya itu jual beli ulang lagi, apa pasah gitu loh. Ya. Kalau jual beli ulang lagi berarti harganya kurang. Lah tuh udah baret mobilnya, kemarin gue jual masih mulus, gitu. Ya. Terus Waktu lipa fil iqalati baina kauniha faskhon ka'adami subutil khiyari wa kauniha bai'an ka'itibaril muqawwimi muqawwami talifi bi aqalli kimatin binaan alal qauli dhaifi, dan diikhtilafkan pada masalah iqalah tersebut antara keadaannya dia itu sebagai pasah seperti ketidaktetapannya khiyar, dan keadaan iqalah itu adalah sebagai jual beli seperti penganggapan barang yang muqawwam, yang bisa dihargakan. yang sudah rusak dengan harga yang sedikit, membina di atas pendapat yang dhaif. Iya, jadi kalau dilihat misalkan dia itu kita anggap pasah, kenapa itu iqalah bisa dianggap pasah aja bukan jual beli baru? Karena nggak ada khiyar di situ. Kalau orang jual beli kan pasti ada apa? Ada khiyar. Jadi kalau udah iqalah udah dibatalin, udah kagak boleh. Oh nggak jadi batalin, udah ada khiyar, udah batalin, udah habis. Berarti kudu apa? Kudu balikin lagi barangnya begitu. Jadi jangan udah dibatalin lagi, batalin aja jual belinya. Pas mikir-mikir, gue nggak jadi dah batalin, nggak ada khiyar di situ, nggak bisa. Karena kalau emang kita anggap dia itu pasah, berarti kalau pasah tuh jual beli udah kagak ada, udah. Berarti jual beli yang pertama tadi udah dianggap kagak ada transaksi, udah. Jadi balikin masing-masing, barangnya balikin, duitnya balikin, begitu. Udah nggak ada khiyar lagi, udah bukan jual beli kok. Ya. Wa kauniha bai'an ka'tibaril muqawwami atalipi. Nah ini barang yang udah dijual terus dibatalin jual belinya, tapi sayangnya tuh barang udah talip, udah rusak. Dan ternyata orang yang beli nggak masalah kok. Kalau dibatalin jual belinya, walaupun tuh barang udah dikeji apa? Dikeji rusak. Nah, berarti harus dilihat nih harganya berapa. Artinya dibalikinnya berapa begitu loh. Apakah sama seperti bayi awal? Iya. Atau ada negosiasi lagi nih? Iya. Atau emang barangnya udah rusak, atau saya balikin duitnya aja berarti. Balikin duitnya berapa? Nah, dihitung di sini bi aqalli kimatin, dengan harga yang paling minimal sejak transaksi sampai barang itu dibalikin. Sejak transaksi sampai kobarnya berapa? Harga yang paling minimalnya. Kan bisa jadi barang bisa jadi naik harganya, bisa jadi apa? Bisa jadi turun. Itu. Ya. Kalau memang dia dianggap jual beli yang baru. Terus Fagolabu sibhal bai'i taratan wa sibhal fasqi taratan ukhra. Maka mereka memenangkan akan penyerupaan jual beli sekali-kali dan menyerupakan pasah sekali-kali yang lain. Wa qawluhu adamu subutil khiyari binaan alal qawlil asahi. Dan ucapannya ketidaktetapan khiyar itu membina di atas kaul yang asah. Wa muqabiluhu annahu yasbutu bihil khiyaru binaan ala annahu bai'un. Dan lawanannya bahwasanya dia itu tetap dengannya khiyar, membina di atas bahwasanya itu jadi baik. Wa bihaza yazharul halu. Dan dengan ini nampaklah keadaannya. ya berarti pokoknya kalau pasah berarti ya udah hukumnya nggak ada, udah bubar begitu aja, balikin masing-masing barangnya. Tapi kalau dia dianggap jual beli berarti hitungannya ya kayak orang jual beli lagi. Ada khiyar lagi di situ. Ini dia jual budak nih, jual budak, udah dikasih budaknya, udah dibayar, Ya. terus sepakat, ya kita batalin lah jual belinya. Gue sayang tuh budak gue rajin, nggak jadi jual belinya kan, pasah, dia setuju yang belinya tuh, ya nggak apa-apa, ntar budaknya saya pulangin. Nah pas udah setuju tuh jual belinya dibatalin, budaknya masih disuruh kerja.
Belum dipulangin ke penjual yang pertama, budaknya disuruh ngapain? Kerja. Suruh kerja. Dia kudu bayar upah gak ke budak itu. Oh. Kalau kita anggap itu jual beli, nggak perlu bayar upah. Walaupun harusnya kan harusnya dipulangin tuh barang, tapi masih disuruh ngapain? Masih disuruh kerja kan? Nggak perlu bayar apa? Nggak perlu bayar upah, karena tuh barang masih di dia. Ya. Tapi kalau tuh dianggap pasrah, dia kudu bayar apa tuh? Bayar. Dia disuruh kerja 2 hari, ya bayar. Berarti kerja tukang 2 hari. Gitu. Walaupun tuh jual belinya udah diapain? Udah dipasang, udah dibatali, udah diikolah, udah diikolahin begitu. Kasus sekarang itu barang kalau banyak kan Bang Haji ya? Barang, mobil, contoh. Iya barang. Iya. Barang bener. Barang nih dibatalin jual beli. Udah dibatalin, ya kan? Berarti mobilnya kudu dipulangin. Kan dikolah nih. Setuju. Nah, itu mobil masih dipakai. Bensinnya. Oh iya 3 hari masih dipakai, bayar sewa enggak? Nah itu, kalau dianggapnya pasah, bayar sewa. Tapi kalau dianggapnya jual beli yang baru, nggak perlu bayar sewa. Ya kita kalau jual barang kita pakai, kita nggak ini kok. Barangnya belum kita beli, dia masih pakai barangnya. Kita nggak bayar. Kita kagak bakal marah. Tapi kalau barang kita udah beli dia pakai, baru kita apa? Kita marah. Kita beli salon nih, diutak-atik sama dia, kita belum beli. Masa kita marah apa? Kagak, diutak-atik nih, wah gimana nih bluetoothnya nggak nyambung-nyambung nih. Kita nggak marah. Tapi pas kita udah transaksi, kita beli, diutak-atik, marah kita. Kecuali kalau kita suruh, bang nih bluetoothnya gimana sih? Baru kita kan, tapi kok nggak apa-apa diutak-atik aja, bang, lu ngapain barang saya nih? Marah gitu. Jadi kalau dia misalkan dianggap jual beli baru, dipakai terus barangnya nggak masalah. Orang dianggap jual beli baru. Di mobil nih Ji, kasus. Iya. Beli mobil, harga 110. Bawa dah tuh. Pas dicek di rumah tuh, ternyata banyak penyakitnya nih. Penyakitnya. Mobil gimana nih? Kemahalan begini mah, nggak cocok dah, balikin. Jangan dibalikin bang, potong aja. Harganya jadi 100, potong 10 juta gitu. Itu jual belinya tetap berlaku. Iya, itu kan berarti tuh khiyar aib. Biar aib. Iya kan khiyar kan ada khiyar majlis. Iya, ada lagi tuh khiyar aib. Jadi kan bisa aja barang udah beli baru kelihatan ininya cacatnya. Kalau kita pikir orang udah beli budak nih, pas dibeli baru kelihatan. Wah, budaknya korengan di sininya. Itu kan sebetulnya ada klausul boleh balikin. Kalau dikira boleh dibalikin, barang yang aib itu boleh dibalikin. Kalau dibalikin duitnya juga kepake gitu. Jadi potong harga gitu. Yang tadinya harga 110 jadi 100 karena ada cacat tadi gitu. Kurangnya 10 juta. Enggak, berarti duitnya dibalikin enggak? Yang 10 dibalikin. Ya 100 kagak, 10 doang dipotong lagi gitu. Enggak, berarti kan nggak jadi nih, nggak jadi. Jual mobilnya nggak jadi. Jadi tetap. Oh, jadi tetap. Tapi harga tadi kemahalan karena ada cacat. Oh ya udah. Ini nggak apa-apa berarti. Ini nggak apa-apa berarti. Berarti kan dia buat dari mobilnya. Walaupun sebetulnya barang yang beli itu harusnya yang ada gitu loh. Tapi itu nggak apa-apa, emang ada hiyar kok. Ya ada masalah hiyar bil aib namanya. Hiyar karena cacat. Khiyar aib itu bukannya balikin apa emang tetap diambil sama pembeli? Itu gantung kesepakatan. Oh gitu. Kan? Pokoknya kan jual beli itu sebenarnya prinsipnya antarodin. Iya. Antarodin. Asal dia redo pada begitu, nggak apa-apa jual beli. Nggak apa-apa. Dido awalnya nggak. Iya, Pas dibawa pulang ada cacatnya itu gitu. Iya, nah sekarang kan dia berarti balikin potong duit kan? Iya. Nah dia redo kan dipotong. Ya udah. Sebenarnya itu emang ya atau mau potong harga atau sini balikin aja ntar Iya. benerin dulu baru kita balikin lagi kembaliin lagi. Bisa juga. Bisa gitu kan? Justru tuh lebih bagus kalau begitu. Iya. Iya lebih Barang. bagus. Iya, gue beli sendiri dah. Gitu. Lebih bagus. Sembuhin dulu. Nah, kalau dibenerin sendiri kan sampai 10 juta biasanya. Lebih bagus. Ya jangan kan istilah katanya barang lah. Orang nikah aja kalau tahu-tahu calon istrinya ada aibnya boleh diapain? Balikin. Boleh dipulangin, mas kawinnya boleh diminta lagi. Udah dipakai belum? Hah? Justru mau dipakai nggak bisa. Rapat. Kalau tuh kena. Dengarnya bocor bang. Bukan rapet. Akhirnya di kolam Lari gantian. Gak bisa digas. Salah order. Satu lagi bang. Al-qaidatul asyiratu, kaidah yang ke-10. As-sadaqu As-sadaq. al-sadaqu al-muayyan fi yadi zawji qabla al-qabdi madmunun
Domanu akdin au domanu yadin kaulani. Bermula mahar yang sudah ditentukan di tangan suami sebelum diserahkan itu ditanggung. Tanggungan akad atau tanggungan si tangan suami. Itu ada dua kaul. Jadi orang udah nikah, tapi mas kawinnya belum dikasihin kemana? Ke istrinya belum dikasihin, mas kawinnya masih di tangan apa? Suami. Nah, di tangan suami. Nah tuh mas kawin yang statusnya kayak begitu, dihitungnya domana akdin apa domana yadin. Gitu loh. Kalau misalkan dihitungnya domana akdin, kalau dihitungnya domana akdin, kalau ternyata itu mahar yang masih dipegang sama suaminya rusak, dia nggak perlu ganti seharga itu, nggak perlu. Nih dia nikah nih, mas kawinnya mobil BMW, nikah akad, tapi ini belum dikasih apanya nih, mobilnya belum dikasih, tapi udah akad nikah. Ini kan berarti udah mas kawin udah punya siapa nih? Udah punya istri. Dipakai sama suaminya tuh mobil, nabrak. Nah, apa dia harus ngasih mas kawin seharga mobil itu lagi apa kagak? Nah, itu tergantung. Dia doman akdin apa doman apa? Apa doman yadin? Kalau dia doman akdin, nggak harus dia ngasih seharga mobil itu lagi, nggak harus. Tapi dihitung mahar misil berarti. Mahar yang mahar misil yang umum di masyarakat itu berapa? Segitu. Orang belum dikasih mahar. Tapi ketika akan disebut, Apa ini? kan akan disebut. Ya kan belum dikasih tapi. Berarti kan pasti sebut dia maharnya apa? Kan kalau disebut berarti maharnya mahar musamma kan? Bukan mahar apa sih namanya dipikir ada mahar musamma, ada Mahar misil. Iya. Mahar misil. Mahar musamma bukan yang ketika disebut di akad, itu namanya musamma. Iya, makanya di sini kalau dia ternyata barangnya rusak, ini dia harus menanggung itu mahar misil. Berarti dia nggak harus nanggung seharga mobil itu lagi. Tapi kalau dihitungnya domaniat, nah dia harus nanggung seharga mobil itu lagi berarti begitu. Kalau domaniat, berarti udah jadi kekuasaan si istri itu barang, gitu. Penuh. Iya. Cuman emang di sini nggak disebutin mahar itu disebut apa kagak. Ya, atau misalnya mas kawin ini utang apa gimana nggak disebut. Kok mas kawin ini masih bisa dipegang sama siapa? Mas kawin ini belum diserahin. Suami masih. Terus Wa suratu zalika fil furu'i, dan gambaran hal demikian pada beberapa cabang. Domanu yadin ma iza asdaqoha nisoban nasaimatin wa tamalaha haulun minal asdaqi. minal isdak. Maka doman yad itu apabila sesuatu yang apabila memberikannya akan nisobit binatang ternak dan sempurna bagi binatang ternak tersebut haulnya daripada mahar-mahar. Ya, enggak isdak pemberian maharnya. Daripada pemberian maharnya. Jadi si suami itu ngasih mahar ke istrinya misalkan 40 ekor kambing. Nah, tuh 40 ekor kambing kan berarti udah kena apa tuh? Udah kena zakat kan? 40 ekor zakatnya 1 ekor. Iya. Nah, ini 40 kambingnya nih belum dikasih ke istrinya belum, masih dipegang sama siapa? Sama suaminya. Nggak taunya sampai setahun belum dikasihin juga tuh mahar. Akhirnya kan kalau udah 40 udah sampai nisab kan, terus setahun berarti itu 1 haul, udah wajib zakat nggak? Wajib zakat. Keluarin mereka agak zakatnya. Kalau zakatnya dikeluarin, maharnya jadi kurang nggak? Jadi kurang 39. Nah itu. Itu kalau doman ya. Kalau doman apa tuh? Dayat. Ya, kalau domannya, berarti kalau domannya berarti ya udah istri tetap wajib apa tuh? Tetap wajib dizakatin gitu loh. Tetap wajib dizakatin karena tuh berarti sebetulnya status mas kawin itu punya siapa? Udah punya istrinya. Ya cuma tuh masih lagi dititip aja, namanya doman. Doman lagi dititip, udah dijamin nanti. Jadi kena zakat. Kalau kita ngitungnya doman apa? Domannya. Ya. Terus. Jadi kalau mas kawin itu hak mutlak punya istri. Iya. Lalu mas kawinnya dipinjam sama suaminya buat beli mobil. Boleh Boleh. asal keredoan dia. Tapi wajib ganti.
Keredoan si ininya lah. Ya kalau udah satu rumah mah namanya istri dipaksa nanti gua. Iya, belum tentu juga. Ada juga istri nggak mau. Jangan lah bang, mas kawin kenangan. Ada juga nggak mau. Otoriter itu. Ya sekarang ini kan udah punya dia nih. Iya. Ya saya punya dia terserah dia mau apain kek. Betul. Terserah dia mau apain ya. Dia mau kasih semua ke suaminya boleh. Tapi lakinya pengen punya mobil. Kurang duitnya, pakai dulu. Nah, makanya minjamnya apa minjamnya? Bahasanya apa? Masa dijual setengah hari lagi. Iya, enggak. Istrinya itu suaminya bahasanya apa bahasanya pinjam dulu. Kalau pinjam berarti balikin. Kalau minta ya kalau istri ngasih ya berarti udah emang apa? Selesai itu. Sama aja dia punya duit orang ngasih lah udah selesai. Ada tanggungan ya. Iya, Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba di lain waktu istri Nabi gimana? Ya, itu sesuai dengan perjanjian. Lah kan dia ngasih bahasanya. Makanya tegesin di awalnya, ini minjam apa ngapain? Nah, tegesin. Nah, karena ada bahasa yang namanya mas kawin mutlak punya istri. Iya. Kalau suami make apapun itu namanya ganti gitu. Nah, kagak juga. Kalau dia mas kawinnya mobil gimana? Suaminya mas kawinnya mobil, suaminya boleh pakai nggak? Nah, lu. Keredoan si istri. Lah itu, asal istrinya redo ya nggak apa-apa. Makanya kata saya orang kalau mas kawinnya mobil bukannya keren, pelit berarti. Pelit. Dia masih pengen ngambil manfaat juga dari barang di mas kawin yang udah dikasih. Mas kawin, Pak. Iya, mereka kagak tahu masih bisa pakai. Berarti pelit tuh berarti. Makanya mas kawin itu emas udah, yang emang laki nggak bisa pakai. Bisa dijual bang. Iya, paling dia jual, paling kagak. Tapi kalau mas kawin yang lain, rumah atau apa, Masih bisa dimanfaatin sama suaminya. Tanpa ngomong. Iya. Neng, cincin gua jual dulu nih gitu. Ya kan perlu izin dulu kalau begitu bang. Tapi kalau rumah mau mobil mah main pakai aja. Nih sekarang gini, kalau kita bikin perbandingan nih, mas kawin itu kan bisa barang, bisa manfaat, ya kan? Nah sekarang mas kawinnya manfaat. Ini kawin, mas kawinnya lu ngangon kambing setahun. Nanti ngangonnya di bulan Januari misalkan, udah siap kawin. Katanya pas di bulan Januari dia kesian juga sama suaminya. Udah nggak apa-apa dah, lu nggak usah ngangon dah. Gimana itu? Boleh gak? Boleh. Makanya itu keredoan istri yang penting. Ya kalau udah lu nggak usah ngangon dah, udah nggak apa-apa dah. Nah, udah nggak apa-apa udah. Pas dah tuh ya. Pas jadi udah. Yang penting tuh hak itulah. Mungkin kepikiran. Keredoan. Terus Wa domanu aqdin ka adami sihati bai'iha fasaimatu. enggak baik hal situ. Dan doman akad yaitu seperti ketidak ada kesahan jual beli. Menjualnya berarti selama itu mas kawin masih di tangan suami, itu si istri nggak boleh ngapain, nggak boleh jual. Berarti bai'iha haknya ini zauja, ya bai'iha. Kalau di sini ada tambahannya lagi bai'iha lahu. Lalu ke Sodak, iya ke sodak apa itu? Mas kawin. Ya. Jadi bai'i zaujati lahu sodak. Alasan nggak boleh ngejual karena doman akad. Karena doman akad artinya tuh belum jatuh ke tangan istri berarti. Jadi kalau iya, jadi kalau dia doman akad berarti tuh mas kawinnya belum jadi hak siapa tuh? Istri belum punya kekuasaan di situ. Makanya bahasanya kan iat kan tangan. Cuman dia. Berarti kalau doman niat berarti istri udah punya kekuasaan di mas kawin itu. Berarti kalau doman akad berarti belum jadi apa? Belum jadi kekuasaan. Sebutan istri. doang. Nah, baru sebutan doang mungkin. Masih di tangan laki. Karena diajarin yang namanya mas kawin udah jangan dikutak-kutik, istri suami jangan ikut-ikutan. Kalau mau pakai bahasanya pinjem. Ini jadi masalah mas kawin masih di tangan suami bang. Enggak. Kalau yang umumnya gitu iya. setelah jadi mas kawin itu di tangan istri. Justru sekarang perempuan mulu yang pengen jual mas kawin, lakinya nahanin mulu, jangan apa. Itu kalau lakinya udah bisa Iya. Habis lakinya
nggak bisa nambahin lagi. Bukan, dia kadang nggak bisa beli emas lagi, bener. Iya. Jadi isinya tuh udah apa nih jualnya pengen ganti model, Iya. pengen ganti ini kita ya Allah tuh kenangan banget apa tuh jangan apa. Gue mau beli aja lagi, tak gue nyanggup dah. Itu jadi atik tuh jadi kenangan nanti mas kawin masih ya Allah ya. Bisa mas kawin ibu kita tuh yang jadul masih ada tuh bentuknya jadi unik gitu ya Allah. Nih kalung orang zaman dulu nih mas kawin kayak gini bentuknya ya Allah. Jadi mahal harganya karena antiknya itu. Itu bertambah gede. Terus Jual. Fasaimatu ra'iyatun minal masyiyati ikhtasati zakatu bisa imati ditawakuri mu'natiha mu'natiha birra'i Pikala. pikala in mubahin. iya. Maka binatang ternak itu dikembala Iya, dari masyiyah binatang ternak iya. dari ternak yang terkhususnya zakat dengan binatang ternak karena melimpahnya ongkosnya Cukup karena ongkosnya dengan gembala. peternakan, Iya, gembalaan gembala, tersebut iya. pada Rumput. pada rumput yang Iya, dibolehkan. padang rumput yang dibolehkan. Jadi saimah itu ro'iyatun minal masyati, hewan ternak yang diumbar. Gitu loh. Jadi yang kena zakat, mas kawin yang kena zakat itu di sini kalau memang ternaknya itu diumbar di padang rumput. Kan dia jadi nggak perlu keluar modal. Kan ya, makan di mana, di padang rumput. Tapi kalau rumputnya dimodalin di apa itu nggak kena mas kawinnya nggak kena zakat. Ini mas kawinnya. Ya. Ini lagi ngomongin mas kawin bukan zakat secara umum bukan. Jadi yang kena mas kawin yang kena zakat itu kalau memang dia itu ro'iyatun minal masyati, yang ternak yang diumbar, pikalain mubahin. Berarti kan dia nggak modal lagi kan, cuma modal gertakin doang. Ya. Terus Wa qusidati wa kosodat wa qasadati zaujatu ra'yal masyiatil balighati nisab zakati fil kala'il mubahi. Dan tujuan si istri bertujuan oleh si istri akan merawat menggembalakan hewan ternak yang sampai nisab zakatnya Iya. pada padang rumput yang dibolehkan. Wa qaulani kama bayanatku kama wa qaulani kama bayantu. Terus baca ketemu kali Pak. Wa qaulani kama bayantuhu baina domaniyatin wa domani aqdin makna zalika iza hasalat sodaquha qabla qabdiha fatalifan masalan fa innahu madmunu baina aqdin wa yadin. Dan dua pendapat itu sebagaimana aku jelaskannya di antara domaniyat dan doman akad, makna demikian itu apabila terhasil maharnya sebelum menerimanya dia lalu hilang seumpamanya, maka sesungguhnya itu bisa ditanggung antara doman akad dan domaniyat. Jadi mas kawinnya masih dipegang sama suami itu hilang. Bisa jadi doman akad, bisa jadi domaniyat kalau hilang gitu. Iya. Ganti. Ini bayan tuhu kali ya? Bayan tuhu kali sini nggak ada sini. Wa qaulani kama bayan tuhu Aku jelaskan ya. Kalau perkataan sebagaimana jelas. baina. Bayan tuhu berarti Jelas yang ya. berarti tunyik ya kali. Bayanahu apa bayana Bayan. sudah. Doma ayat sama doma abdul kali itu dulu ya. Dua perkataan jelasnya di antara doma ayat. Ini kali bayan tuhu kali Pak. Bayan tuhu. Bayan tuh. Tadi di atasnya udah diterangin tuh Kiai. Itu mungkin maksud dia itu kali karena bayan tuhu. Domaniyat dan doman akad.
Berarti titik sampai makna zalika dong kalau begitu ya. Titiknya. Nanti kasus lagi iza hasalat sodaqtuha qabla qubiha fatalapat masalah fa innahu madmunun bain aqlin wa yadin. Iya. Kasus lagi. Bukan, itu pengertiannya, pengertiannya iya. Iya nggak ada, udah nggak ada. Kama bayan tuhu udah tuh. Nah, besok baru lanjut ke at-tolak. Iya. Tolak. Ijazah. Munawala nomor 4. Yuk, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Al-munawalatu munawalah. Anwa'uha macam-macam munawalah. Al-munawalatu naw'ain. Munawalah itu ada dua macam. Makrunatun al-awwalu makrunatun bil ijazati. Yang pertama dibarengi dengan ijazah. Wa hiya a'la anwa'il ijazati mutlaqan. Dan yaitu bagian ijazah yang paling tinggi secara mutlak. Wa min suwariha ayat fa'asyaikhu ila talibi kitabahu. Dan pergambarannya itu bahwa seorang guru memberikan kepada muridnya kitabnya. Wa yaqulu lahu hadza riwayati an fulanin farwihi anni. Tsumma yubqiyahu ma'ahu tamlikan aw i'aratan liyansaqahu. Lalu syekh itu mengatakan kepada muridnya, ini adalah riwayatku dari fulan, maka riwayatkanlah riwayatku ini dariku. Kemudian syekh itu meninggalkan kitabnya bersama murid sebagai kepemilikan atau pinjaman agar murid itu menulisnya. iya. Jadi ini mantep banget nih. Ya Kiai ngasih tulisan asli tuh Misbahul Zulamnya. Ani ijazahin Misbahul Zulam. Kita di Misbahul Zulam terus catatannya diapain? Oh, dikasih juga ke kita. Nah, tuh munawalah sekaligus juga ijazah. Oh, keren. Nah, inti salim dah tuh. Wow, keren berarti kita udah catat di situ. Berarti para katib-katib nikah yang ngetik termasuk menawalah tuh kira-kira hapus kali. Oh enggak. Nah, disuruh ngeriwayatin enggak? Oh, enggak. ajarin. Suruh nulis doang. Tapi kalau disuruh sekali ada ijazahnya bisa berarti termasuk ijazah. Tapi kan dia nulis buat orang lain bukan buat dia. Ini kan nulis buat pribadi. Ini lu tulis nih, turunin nih gitu. Ya. Salin. Emang munawalah artinya pemberian, munawalah artinya. Cuman sekarang ya udah nggak nulis sih orang. Ya kayak kita udah nyetak. Terus kita nyati. Ini kalau kita ngasih begini munawalah bukan nih? Ini kitab cetakan nih, bukan tulisan guru istilah kata. Kita udah cetakan minta rupiah kita kasih. Saya nyontohnya tadi Misbahul Zulam, apa masih bener tulisan siapa tuh? Tulisan Kiai. Nih tuh salin. Aduh mantap. Tulisan aslinya bisa tuh. Tuh kalau dulu begitu, tuh makin modern nggak begitu, Kri? Mana nomornya berapa nih saya transfer nih PDF-nya PDF dikasih. Bukan tulisannya lagi PDF dikasih. Enak nggak pakai nyalin, kopi doang. Nah, terus Atsani mujarradatun 'anil ijazati. Yang kedua kosong dari ijazah. Wa suratuha ayat fa'asyaikhu ila talibi kitabahu muqtasiran ala qawlihi hadza sam'i. Dan pergambarannya bahwa seorang guru memberikan kitabnya kepada murid yang teringkas di atas ucapannya, ini adalah riwayat samaku. ya, berarti kan disuruh riwayatin nggak? Enggak. Ya kagak, berarti ini nggak termasuk ijazah. Terus Hukmur riwayat biha, hukum meriwayatkan munawalah.
Amal makrunatu bil ijazati fatajuzu riwayatu biha. Adapun munawalah yang dibarengi dengan ijazah maka boleh meriwayatkan dengannya. Wa hiya adna martabati minas sama'i wal qira'ati 'ala syaikhi. Dan yaitu martabat yang paling rendah daripada sama dan qiraah di hadapan guru. Berarti sebetulnya dia baca nggak sih kitab ini? Bisa baca bisa kagak. Lah kagak dikasih udah. Udah. Iyalah kalau misalkan dia sempat baca mah kuat namanya. Ini bisa hadasana, dia mah bisa pakai bahasanya. Ini kan kagak, berarti dia cuma dikasih doang. Dikasih dan ini ada ijazahin inti nih. Begitu. Turunin. Kalau riwayat tuh. Lalu misalkan dia baca atau apa bukannya adna martabatan, justru a'la martabatan dong. Ya. Udah diajarin juga, dibacain juga, dikasih juga catatannya lah, nilai plus banget. Berarti ini kagak dibaca ini, cuma dikasih doang. Terus Wa amal mujarradatu al-ijazati fala tajuzu riwayatu biha 'ala sahih. Adapun yang kosong daripada ijazah maka tidak boleh meriwayatkan dengannya menurut kaul yang sahih. ini kok cuma disuruh nulis doang, kan nggak diijazahin. Ini kayak tukang nulis kitab kiai itu. Dia tulis nih, kan disuruh tulis doang. Berarti dia kayak belum bisa tuh, belum bisa dibilang tidak diijazahin, belum. Langsung nulis doang. Terus Al-fadhul adai, lafaz-lafaz ada. Al-ahsanu ayyaqula nawalani aw nawalani wa ajazali in kanatil munawalatu makrunatan bil ijazati. Lafaz yang paling bagus adalah bahwa murid itu mengucapkan memberi munawalah kepadaku atau memberi munawalah kepadaku dan juga ijazah kepadaku jika munawalah itu dibarengi dengan ijazah. Atani wa yajuzu bi ibaratis sama'i wal qira'ati muqayyadatan. Yang kedua boleh dengan ibarat sama dan ibarat qiraah yang diberi embel-embel. Mithlu haddatsana munawalatan au akhbarana munawalatan wa ijazatan. Seperti haddatsana munawalah atau akhbarana munawalah wa ijazah. berarti boleh juga pakai kata-kata hadasana, ami akhbarona, walaupun sebetulnya dia kagak dengar sebetulnya. Tapi Cuman mesti ada menawarnya juga belakang. tetap mesti ada kata-kata munawala. Jarang lo tapi ini ya. Jarang karena zaman sekarang udah pakai tulis lagi gurunya. Gurunya kan kagak nulis tangan lagi sekarang. Mau dulu mereka nulis tangan. Saya bilang sekarang begini dong berarti. Nih guru kita ngasih kitab Sahih Bukhari. Coba kan gimana kalau gitu? Oh dulu mah jelas, ya kan? Kita buat soalnya. Dikasih kitab ngapa dikasih nih? Nah cetakan ini banyak salahnya nih. Buatin dia aja nanti udah beli yang baru. Ijazah dulu menawarnya. Besok baru kita lanjut ke Alkitab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.